Itu saat aku dulu dengan suami saya. Penting sebenarnya. Makanya kalian itu harus paham bagaimana cara ta'aruf. Ya. Kalau pacar mau waktu kunjungan pacar ya, kamu jangan sendiri. Bawa adik kamu, bawa saudara kamu, kakak kamu. Terus ta'arufan kita bawa saudara-saudaranya, ngobrol rame-rame. Bukan mojok duaan. Itu buruk. Rame. Dan jangan terus sering kita kunjungan pacarnya pacar. Setelah ta'arufan cepat nikah. Karena setan yang ketiganya. Goda. Cepat hitbah, kalau bisa langsung nikah. Gak ada hitbah. Lo beli barokah lagi. Gak ada hitbah. Kalau mau, hitbah dulu. Gak lama kita nikah. Teteh, tidak melakukan pacaran, jangan takut jadi jomblo. Pasti Allah kasih jodoh yang lebih baik. Kalian juga. Buya kan sudah cerita kisah nyata saudara Umi, ponakan Umi, dan laki-lakinya ya orang yang berada sih, yang mobil dan sebagainya. Cerita singkat, hitbah saja. Terus si laki-laki itu ngajak nonton, gak mau. Yang paling parah pada saat itu si laki-lakinya ngajak ciuman. Langsung ditolak, teriak keponakan Umi itu. Langsung si cincin itu dikembalikan. Aku bukan wanita murahan, silakan. Kaget itu si laki-laki. Disangkanya setiap perempuan bisa dipermainkan. Turunan yang soleh kok nggak bisa. Dan alhamdulillah keponakan Umi itu menikah dengan seorang pengusaha lah yang dari Jepang. Lebih jauh dari yang itu. Allah tidak akan menyanyiakan kehebatan dalam kita menjaga kehormatan diri kita. Nah, cuma tentu ini juga harus disampaikan oleh Buya ke orang tua. Orang tua itu ada 3 tipe orang tua santri menghadapi anak-anaknya itu. Yang pertama tipe bebas. Jom dok kemana ke pacaran kumagewa. Jelek itu. Tipe kedua, tipe yang sangat ketat. Budak pula kamu mana, wah pokoknya mah, sehingga itu juga tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, orang tua itu harus menjadi mediator supaya si putrinya itu atau putranya itu cepat menikah. Putri Buya satu-satunya ya Teh Dina, karena yang kedua kan meninggal dunia pada saat dia lahir. Dia sekolah fashion di Jakarta, sekolah yang paling mahal karena itu sekolah perwakilan dari Perancis, Paris. Wah, bayar juga mahal. Orang yang sekolah desain di sana itu orang yang berada. Alhamdulillah dengan rezeki dari Allah, Buya bisa menyekolahkan putri Buya di Jakarta. Tapi Buya begini, dia maunya begitu nggak apa-apa. Tapi Buya sering begini, di tinggal santri-santri Buya Karasek. Enggak, kata dia, enggak mau dengan santri. Dina, tinggal Karasek. Tuh, enggak mau. Tapi Buya rutin menyampaikan, Dina, orang yang kaya raya itu kadang-kadang menyakiti kamu. Tapi para santri-santri Buya dengan keluhuannya, banyak hafalannya, dia akan menjadi suami yang baik. Akhirnya putri Buya nikah dan mau menikah. Buya, Dina mau nikah. Dengan siapa dia? Ya santri Buya kan, kata Buya juga. Tolong carikan Buya yang paling banyak hafalannya abang. Bagus itu santri kalau setorannya. Orang lain kan 2 ain dengan 17 ain. 18 ain bagus. Cepat hafalnya.
Itu bagus tuh, mana orangnya? Yang mulai senyum-senyum kasep orangnya, yang punya mau kata. Jadi orang tua dengan ibu Umi selalu menyampaikan perempuan itu secepatnya menikah. Akhirnya dia meninggalkan sekolah yang bukan glamor yang hal itu. Jadi ibu rumah tangga. Ya. Jadi bagaimana itu? Baginda Rasul dulu menjadi mediator. Utsman kata Rasul, tuh lihat putri aku, cantik-cantik. Mau yang mana kamu? Ke Utsman, ke Umar. Karena Rasulullah tahu orang-orang pilihan sahabat Rasul itu yang cocok untuk menantunya. Nah, tapi ada juga orang tua yang melarang ini tidak boleh, tapi kok marahnya anak entah diadu-adu, taruhnya jadi budaknya jomblo. Sampai sudah usia 30, 35 belum dapat pasangan, itu kasihan sekali. Nah, kita harus mempelajari pendidikan seperti itu. Ya, kembali ke yang tadi. Yang kedua itu bagaimana fisaati ta'aruf. Pada saat ta'aruf itu kalian harus menjaga kesucian laki dan kita. Ya. Yang kita cari kata Awan bukan pacar, tapi calon suami saja. Yang kalau cari kalian bukan perempuan, tapi perempuan yang menjadi calon istri saya. Serius kita? Dah selesai. Nikahlah ceritanya. Kemudian dengan izin Allah istrinya itu mengandung. Maka yang ketiga adalah pendidikan fis'atil yulad. Bukan. Yang ketiga itu adalah qoblal yulad. Pendidikan sebelum dilahirkan anak kita. Pada saat sudah 4 bulan, dekatkan telinga kita selaku suami ke perut istri. Itu akan kedengaran jantung anak kita. Gerak-gerak itu. Karena sudah 4 bulan sudah daru, sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara, tapi sangat terbatas. Rabbi habli minas sholihin. Ya udah. Terus kalau kita ya mau baca Quran, kita mau makan, ajak si jabang bayi. Apalagi kalau sudah tahu kan sekarang yang insyaallah putri ya. Yang kelima dari Tenun itu kami pada SG itu putri perempuan lagi. Ini Mas ada teman. Buya ajak dan Buya sudah nyiapkan namanya. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Sundanya, ada bahasa Arabnya seperti ini. Mas Ayo Gayatri Maulida itu kan 4 bahasa. Itu 4 bahasa. Yona, makan yuk dengan Buya dan Umi. Dia dengar. Ayo baca Quran, dia dengar. Didengarkan morotal-morotal pas mau tidur, dekat dengan perut istri kita. Itu sudah mulai pendidikan anak itu. Ya, disebut tabaqah qoblal yulad. Tabaqah. Kemudian yang keempat, fisa'atil yulad, pada saat lahir itu suami harus ada sesibuk apapun. Ini yang sangat yakin bahwa Allah itu ada. Kan Teh Nurul pada saat putra Buya yang keempat itu Abul Ala Al-Maududi, Muhammad Abul Ala Al-Maududi. Itu kan diprediksi itu lahirnya itu bulan Juli santri. Tapi pas saat bulan Juli Buya masih di Madinah, di Mekah. Oh ya Allah, kata Buya, saya mau menghadiri, mau melihat kelahiran istri saya. Coba bayangkan, nggak mungkin kan dia lahir bulan Agustus secara medis. Tapi Buya berdoa, mudah-mudahan santri Buya pulang ke Indonesia di bandara itu adalah tanggal 5 bulan Agustus. Istri Buya nelpon Buya, mulas, nelpon terus. Pas Buya datang dari Makkah Mukarramah, dia datang ke Melihati, lahirlah. Dia ingin dihadiri oleh ayahnya. Bisa begitu. Dokter juga sampai keling kepala. Ini bisa begini, Juli. Dalam hati Buya, aku berdoa kepada Allah supaya putraku yang keempat ini lahir pada aku bisa melihat. Jadi, kenapa? Karena ada kewajiban ayah menghanak lak-lakannya. Dia hanak pakai madu ke lak-lakannya. Itu sebagai makanan pertama, madu.
Setelah dianak, azan kita di kanan kirinya. Istri kita qomat di telinga kiri. Telinga kanan ada. Setelah itu kita, itu saat itu ada saatnya, itu tobako yang keempat. Dan selesai, ada tobako yang berikutnya. Tobako ba'dal wulad hatal balik. Setelah dilahirkan sampai dia balik 17 tahun lah kalau laki-laki. Usia 7 hari apa? Kullu mauludin, bukan itu. Kullu gulamin rohnun bi'aqiqah. Setiap bayi yang dilahirkan digadaikan dengan akikah. Tudbahu ya masabi wa sama wa yulaku rasul. Akikahlah dengan pada hari ke-7 seekor domba kalau perempuan, 2 ekor domba kabshain kalau laki-laki. Beri nama yang baik. Kemudian potong rambutnya. Dibotakin. Wa yulaku rasul. Yulak itu dibotak. Tentang nama silakan. Pakai mau nama Indonesia, nama Sunda, Jawa, mana? Nama Arab, silakan. Yang penting nama itu. Doa ada artinya. Nama ayah naon cucungu. Ya ayah pamakai teh nonton. Wak mana-mana cucungu kena. Nah, tewak keluarga. Terus ya, dan kemudian ini tingkatan yang ke-5 ya. Nah, ini tingkatan yang ke-5, pertanyaan tadi yang dikatakan oleh santri di sini. Kenapa ibu ya zaman dulu waktu aku kecil sama anak zaman sekarang berbeda, bahkan dilihat zaman sekarang itu banyak pengaruh ya, negatifnya. Nah, pendidikan sekali. Nah, ini kakak ini termasuk tobako ba'dal wulad hatal balik. Pendidikan terus dilahirkan didikan kembali kata san balik. Menurut santri, tobako yang apa yang paling berat menurut santri? Yang ke-6. Ini yang paling berat. Tobako ba'dal balik hatta nikah. Nah, ini yang paling berat. Tingkatan setelah balik, kalau perempuan setelah haid sampai nikah, itu pendidikan yang paling berat. Mulai anak-anak kita melawan ke kita, mulai ingin bebas bergaul. Makanya kalau kalian perhatikan di masjid-masjid, di madrasah di mana anak SD itu banyak, tapi ke sudah SMP dan SMA jarang. Nah, sudah mulai setan menggoda. Kalau sudah balik setan mulai masuk artinya. Jadi kalau ada anak SD banyak di masjid, buya tidak begitu bergembira. Mengapa itu? Haulul fitrah. Suasana fitrah belum digoda, baru nak ngaji di masjid. Itu digoda apa setan? Mas balik gawitan digoda, gawitan kalau labur di masjid. Makanya yang paling berat itu anak. Makanya kalau dalam satu majelis seperti kita ini banyak SMP, santri buya, prestasi untuk ulama. Karena bisa kalian itu terus ingin bebas, ingin maka hebat kalian bisa di pesantren dan kuat. Dan banyak yang celaka itu di sini, di sana. Jadi kalau perempuan itu banyak yang parawan jebol ke dalam. Nah itu di usia-usia segini. Kalau kalian sudah melewati pernikahan, selamat. Jadi yang ke-7, maka yang ke-6, tobako yang ke-6 ini orang tua harus super ekstra. Karena anak kita ini bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, ya, bisa menjadi musuh, kalau kita tidak hati-hati mendidiknya. Auzubillah subhanallah. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, tobako ba'da nikah hatal maut. Pendidikan setelah nikah sampai anak kita mati. Karena pada kenyataannya tidak sedikit anaknya lebih dulu meninggalnya daripada orang tuanya.
Maka orang tua punya kewajiban menikahkan, dan kalau sudah menikahkan jangan lepas begitu saja. Dibimbing, cuma tidak langsung membimbing. Contoh ya, anak kita kan kayak Dina, anak Buya maksudnya sudah nikah dengan Abah Bagus. Kalau masalah keluarga Abah Bagus dengan Teh Dina, Buya tidak ikut campur. Dia mengadu ke Buya, Buya enggak membela anak Buya, biasa itu. Urus, kamu kan sudah dewasa. Tapi Buya dalam hal ada rezeki, ada nasihat, maksudnya dalam din harus soleha, hormati suami, sayangi anak-anak. Ini ada rezeki dari Buya. Jangan lepas. Karena ada orang tua, ada mas kawin dia, kewajiban salaki, cul, diantep pun. Kita cari uang untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Meskipun dia sudah nikah, itu kewajiban kita selalu. Jangan sampai gara-gara putri kita sudah nikah dianggap daya salah kita, jangan. Umi punya rezeki beli tanah 100 tumbak, Adin, kamu Dina. Dari rezeki ini dari Umi deh. Ya. 7 tingkatan itu yang kalian harus paham. Sekarang kalian ada tingkatan badal balik hatta nikah nih. Sudah balik. Tapi kalau SD kakak, Rehan, ya bangsa Esano kan itu badal yulad hatta balik. Status lahir sampai kan. Ada awal yang belum Faiza belum, Kanjam belum. Nah ini hatta yulad badal yulad hatta balik. Jangan balik. Nah itu santri taklim Buya ya, terakhir. Udah malam nih, jadi jam 9. Buya menyiapkan kalian untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dimulai dengan cara kalian bergaul. Ya. Yang sampai tadi ada katakan pergaulan. Mudah-mudahan apa-apa yang dia sampaikan, terutama yang terakhir ini ya, doakan oleh kalian. Keluarga Buya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barokah rezeki, termasuk juga keluarga ayahanda dan ibunda kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya dari Al-Quran dan hadis, yang buruknya daripada pendapat Buya. Terima kasih. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.